Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Kurnia dengan NPM 2311021030. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bab 1 dan bab 2, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Latar belakang yang kami ambil dari pertumbuhan ekonomi daerah yang menjadi isu krusial terutama di wilayah Pulau Sumatera yang memiliki karakteristik keberagaman yang berbeda. Produk domestik regional bruto menjadi salah satu indikator utama kinerja ekonomi yang mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan barang dan jasa. Kenaikan PDRB sangat berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia dan pasar tenaga kerja. Peningkatan kualitas manusia ini dapat mendorong PDRB secara signifikan, seperti yang kita lihat contohnya di Pulau Sumatera, yaitu wilayah Sumatera Barat. Kemudian, PDRB adalah metrik ekonomi yang mengukur aktivitas ekonomi suatu wilayah, memberikan wawasan tentang pertumbuhan dan kesejahteraan penduduk. Hal ini mencakup total nilai tambah dari semua perusahaan atau nilai akhir barang jasa yang diproduksi oleh suatu daerah. PDRB yang lebih tinggi itu menunjukkan pembangunan ekonomi yang lebih maju. Fluktuasi PDRB di Sumatera ini menunjukkan variasi kapasitas ekonomi dan struktur sektor produksi wilayah yang menegaskan pentingnya analisis faktor seperti indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka. Kemudian dapat kita lihat dalam teori modal manusia, yaitu peningkatan kualitas manusia itu melalui pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang menghasilkan tenaga kerja yang lebih produktif serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Indeks pembangunan manusia atau IPM mencakup dimensi umur panjang, pendidikan, dan pengeluaran real. IPM ini memiliki kontribusi signifikan dan mendorong kinerja ekonomi daerah. Daerah IPM yang tinggi cenderung memiliki produktivitas dan efisiensi ekonomi yang lebih baik dan menghasilkan PDRB yang lebih besar. Selanjutnya, kualitas manusia itu tidak akan optimal tanpa kesempatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka adalah indikator yang penting untuk menunjukkan seberapa besar tenaga kerja yang belum terserap dan pada akhirnya dapat menurunkan agregat daerah. Pengangguran yang tinggi itu menghambat peningkatan output ekonomi. Peningkatan tingkat pengangguran terbuka ini berkontribusi dalam penurunan pertumbuhan ekonomi regional karena faktor produksi terutama tenaga kerja itu jadi nggak optimal. Adapun rumusan masalah yang kami angkat dari topik tersebut yaitu tentang bagaimana perkembangan PDRB, IPM, dan TPT mempengaruhi 10 provinsi yang ada di Pulau Sumatera pada tahun 2020 sampai dengan 2024. Yang kedua, kita ingin melihat seberapa besar pengaruh IPM terhadap PDRB di 10 provinsi yang ada di Pulau Sumatera pada tahun 2020 sampai 2024. Kemudian, kami juga ingin melihat bagaimana pengaruh TPT terhadap PDRB. Dan yang terakhir, kami ingin melihat apakah IPM dan TPT ini secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PDRB di 10 provinsi yang ada di Pulau Sumatera pada tahun 2020 sampai dengan 2024. Tujuan penelitian dari topik ini yaitu kami ingin mengidentifikasi perkembangan PDRB, IPM, dan TPT dan menganalisis besarnya pengaruh IPM terhadap PDRB. Kemudian kami ingin melihat dampak TPT terhadap PDRB dan kami ingin menguji secara signifikan IPM dan TPT ini terhadap PDRB. Kemudian saya Citra Monika dengan NPM 087 akan menjelaskan tentang bab 3 dan bab 4, yaitu metodologi penelitian dan hasil serta pembahasan. Nah, pertama-tama saya akan membahas bab 4, yaitu metodologi penelitian, yang dimana pada penelitian kali ini saya menggunakan model data panel dinamis dengan metode First Different Generation Method of Moment atau FDG-MM, yang dimana model ini tuh dipilih karena PDRB sangat memungkinkan dipengaruhi oleh nilai PDRB tahun sebelumnya, sehingga model statis
tidak cukup untuk menghasilkan model yang konsisten. Sehingga FDGMM ini membantu mengatasi masalah endogenitas dan bias dalam model panel. Nah, dalam model panel dalam FDGMM ini kita menggunakan 3 metode uji. Yang pertama ada uji konsistensi, yaitu uji untuk memastikan model yang konsisten. Kita menggunakan Arellano-Born Serial Correlation Test, yaitu dimana kita melihat AR2-nya dengan tujuan untuk mengecek apakah terdapat autokorelasi orde kedua pada residual. Jika tidak ada autokorelasi, maka model FDGMM ini bisa digunakan untuk memenuhi asumsi dasar dan hasil estimasinya bisa dipercaya. Nah, kemudian kita akan menguji validitas, yang dimana kita melakukan uji tes Hansen atau Sargan test yang menguji apakah instrumen yang digunakan dalam FDGMM ini valid, yang dimana instrumen yang baik itu harus relevan dan tidak berkorelasi dengan error term. Jika uji ini yang tidak signifikan, artinya instrumen yang tidak dipakai tidak valid. Yang dipakai tidak valid dan model bisa digunakan untuk menarik kesimpulan. Nah, untuk uji validitas ini yang kita lihat tuh adalah prop J statistik dalam hasil estimasi FDGMM yang pertama. Nah, untuk yang terakhir kita akan menguji ketidakbiasaan, yang dimana untuk memastikan model FDGMM ini tidak bias, kita itu membandingkan antara fixed effect model atau FEM dan Paul least square atau PLS, yang dimana perbandingan ini tuh FEM, PLS dan hasil FDGMM yang pertama itu yang yang ada di yang dimana koefisien dalam FDGMM ini kita bandingkan, dan koefisien FDGMM ini harus berada di antara hasil dari koefisien FEM dan PLS. Jika FDGMM ini hasilnya berada di antara FEM dan PLS, baru hasilnya bisa kita lanjutkan dan bisa kita gunakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas hasil dan pembahasan, yang dimana bisa kita lihat pada hasil estimasi FDGMM ini, kita bisa lihat bahwa hasilnya sangat bagus ya, dimana probabilitas untuk semua koefisiennya itu kurang dari 0,05, yang dimana dari output model itu seluruh variabel terbukti signifikan mempengaruhi PDRB. Nah, pertama PDRB tahun sebelumnya atau PDRB-1 memiliki koefisien 0,476671, yang dimana artinya tidak ada efek berkelanjutan ekonomi. Ketika PDRB tahun sebelumnya meningkat, PDRB tahun berjalan juga meningkat. Hal ini sejalan sama teori Harrod-Domar bahwa investasi masa lalu berpengaruh pada output masa kini. Kemudian ada indeks pembangunan manusia di koefisien X1, yaitu memiliki pengaruh positif dengan koefisien 65,099,66, yang artinya semakin tinggi kualitas SDM maka produktivitas ekonomi juga meningkat. Ini tuh membuktikan teori pertumbuhan endogen itu sangat relate, yang dimana pembangunan manusia menjadi motor utama pertumbuhan, yang dimana ketika kita ingin meningkatkan suatu PDRB itu IPM itu SDM itu sangat berpengaruh dalam mendukung hal tersebut. Nah, kemudian ada tingkat pengangguran terbuka yang sebagai X3 yang memiliki koefisien negatif dengan koefisien 3,275,776, yang artinya ketika pengangguran meningkat, PDRB menurun. Hal ini konsisten dengan hukum Okun yang menyatakan bahwa pengangguran yang tinggi akan menekan output ekonomi. Dan hal ini tuh semua variabel koefisiennya itu berjalan selaras dengan teori yang kami gunakan. Nah, kemudian di sini ada hasil dari uji konsistensi atau Arellano-Born, yang dimana bisa kita lihat pada uji Arellano-Born probabilitas AR1 adalah 0,3370 dan AR2 adalah 0,7903. Nah, untuk uji Arellano-Born ini yang kita lihat tuh adalah AR2-nya, yang dimana AR2 itu harus lebih dari 0,05. Mengapa? Karena jika dia itu lebih dari 0,5 berarti kan tidak signifikan. Itu artinya tidak ada autokorelasi di orde kedua, sehingga model FDGMM ini dinyatakan konsisten. Kemudian ada uji validitas Hansen atau Sargan. Nah, pada uji Hansen atau Sargan ini yang kita lihat adalah nilai prop J statistik,
yang dimana nilai Prof J statistik ini juga harus lebih dari 0,05 dan harus tidak signifikan. Mengapa? Agar itu tuh menjelaskan kalau hasil ini tuh tidak berkorelasi dengan error term. Nah, bisa kita lihat dari hasilnya, yaitu Prof J statistik adalah 0,0815 yang artinya lebih besar dari 0,05, probabilitas 5%, yang menunjukkan bahwa instrumen yang kita gunakan ini adalah valid dan tidak berkorelasi dengan error term. Jadi instrumen ini bisa dipercaya dan tidak bias. Nah, kemudian ada uji ketidakbiasan. Nah, untuk mengecek apakah model FDGMM ini bisa atau bias atau tidaknya, kita membandingkan koefisien PDRB-1 dengan model FEM dan PLS. Nah, hasilnya yaitu koefisien FDGMM itu 0,476671, FEM itu min 0,106346, dengan PLS 0,860302. Karena nilai FDGMM ini berada di antara FEM dan PLS, maka model dinyatakan tidak bias. Artinya hasil estimasi bisa digunakan untuk menarik kesimpulan lebih akurat. Yang artinya ketiga uji ini lolos dalam FDGMM model panel dinamis. Selanjutnya yang terakhir kita akan membahas kesimpulan dan saran. Nah, dari hasil keseluruhan ini bisa kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil estimasi FDGMM dengan data panel, dapat disimpulkan bahwa perkembangan PDRB di 10 provinsi Pulau Sumatera ini dipengaruhi secara signifikan oleh kondisi ekonomi periode sebelumnya, yang dimana kualitas pembangunan manusia dan dengan tingkat pengangguran terbuka itu berkorelasi dan berhubungan langsung dengan PDRB. Nah, PDRB tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap PDRB tahun berjalan, yang menunjukkan adanya efek berkelanjutan pertumbuhan ekonomi. IPM juga berpengaruh positif dan signifikan. Semakin baik kualitas sumber manusia di suatu negara atau suatu pulau, maka akan semakin tinggi juga output ekonomi yang akan dihasilkan. Namun sebaliknya, TPT ini memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Secara teori juga itu relate ya, karena menegaskan bahwa meningkatnya pengangguran akan menurunkan kinerja ekonomi daerah, karena semakin tingginya pengangguran itu maka menunjukkan bahwa suatu pulau itu atau negara itu tidak mampu menyerap sumber daya, atau karena sumber daya atau IPM-nya itu rendah maka terjadinya banyak pengangguran. Nah, kemudian dari ketiga hasil itu, yang pertama Arellano-Bond atau AR2 itu menunjukkan tidak adanya autokorelasi orde kedua sehingga model konsisten. Uji Hansen-Sarga menegaskan bahwa instrumen yang digunakan valid, sementara perbandingan antara FEM, FDGMM, dan PLS menunjukkan bahwa hasil estimasi tidak bias dan signifikan. Nah, secara keseluruhan, model yang digunakan untuk memenuhi seluruh kriteria pengujian yang memberikan bukti empiris bahwa kualitas SDM dan tingkat pengangguran terbuka merupakan faktor penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, kualitas SDM dan kondisi pasar tenaga kerja yang signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi Sumatera, didukung keberlanjutan PDRB pada masa sebelumnya. Nah, untuk sarannya, pertama kita harus memprioritaskan peningkatan kualitas SDM. Mengapa? Karena dengan memperkuat program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan manusia, itu bisa mendorong IPM, dan ketika IPM itu terdorong, otomatis tingkat pengangguran terbukanya juga akan ikut menurun dan PDRB kita bisa meningkat. Nah, kita harus mengoptimalkan penurunan TPT yang dimana dengan cara perluasan vokasi, penciptaan lapangan kerja baru, dan meningkatkan iklim investasi. Nah, kemudian kita bisa mendorong investasi dan keberlanjutan ekonomi, yang dimana kebijakan yang mendukung stabilitas ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur, dan efisiensi distribusi. Kemudian yang terakhir ada perluasan variabel dan cakupan penelitian. Nah, kami harap pada penelitian selanjutnya dapat memasukkan variabel lain dan cakupan wilayah yang lebih luas, supaya PDRB ini bisa diteliti lebih dalam lagi faktor-faktornya untuk diperluas. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.